Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya apapun yang kami pelajari hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini masih di dalam Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-34. Tetapi teks ini saya tidak baca. Saudara dan saudari boleh baca sendiri di rumah masing-masing. Kejadian 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-34 di bawah tajuk Piala yang Hilang. Tema pembelajaran kita pada hari ini, pengajaran di balik ujian. Tema pengajaran di balik ujian. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ujian yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menyelidiki tentang apa ujian yang diberikan oleh Yusuf untuk mengajar saudara-saudaranya. Sebelum Yusuf memberikan ujian kepada saudara-saudaranya, cerita ini diawali dengan jamuan makan bersama-sama yang diadakan oleh Yusuf untuk saudara-saudaranya. Jadi setelah selesai makan bersama, Yusuf pun memberikan perintah kepada pengurus rumahnya supaya setiap karung yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf diisi dengan uang, dan piala Yusuf diisi di dalam karung Binyamin adik Yusuf. Boleh rujuk ayat 1 sehingga ayat yang kedua. Nah, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa keesokan harinya saudara-saudara Yusuf pun akhirnya berangkat pulang kepada bapak mereka karena mereka bermalam di rumah Yusuf. Jadi pada keesokan harinya mereka berangkat pulang kepada Yakub atau kepada bapak mereka. Tetapi belum jauh dari kota itu, Yusuf pun memberikan perintah kepada pengurus rumahnya pergi mengejar saudara-saudaranya dengan memberikan pesan seperti yang dikatakan oleh Yusuf secara rahasia kepada mereka di ayat yang keempat sehingga ayat yang kelima tanpa pengetahuan saudara-saudara Yusuf. Di ayat 6 ini, setelah Yusuf memberikan perintah kepada mereka, maksud saya pengurusnya itu pun akhirnya pergi mengejar saudara-saudara Yusuf karena belum jauh dari kota itu. Setelah mereka sampai kepada saudara-saudara Yusuf, mereka pun mengatakan seperti apa yang disuruh oleh Yusuf di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Saya bacakan. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat?" Ayat 5, "Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah yang dipesankan oleh Yusuf kepada suruhannya sehingga
pada waktu mereka sampai kepada saudara-saudara Yusuf, dan inilah yang dikatakan oleh pengurus Yusuf. Nah, setelah pengurus Yusuf itu menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf pun membela diri mereka dan memberikan pandangan mereka kepada pengurus rumah Yusuf di ayat yang ke-9 saya bacakan. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan inilah respon pengurus rumah Yusuf. Perhatikan ayat yang ke-10, saya bacakan. Sesudah itu berkatalah, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebenarnya pengurus rumah Yusuf ini memang mereka sudah tahu bahwa piala itu berada di dalam karung Binyamin. Tetapi mereka berpura-pura mengatakan seperti apa yang dikatakan di dalam apa yang saya bacakan tadi di dalam ayat yang ke-10 ini. Nah, ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf pun akhirnya menurunkan karung-karung mereka ke tanah, dan pengurus rumah Yusuf pun mencek setiap karung mereka dari yang sulung sampai bungsu, dan ternyata piala Yusuf didapati berada di dalam karung Binyamin. Ketika piala itu didapati berada di dalam karung Binyamin, maka saudara-saudara Yusuf pun akhirnya mengoyakkan pakaian mereka karena mereka tidak menyangka bahwa ternyata piala itu berada di dalam karung adik mereka Binyamin. Singkat cerita, oleh karena piala itu berada di dalam karung Binyamin, maka saudara-saudara Yusuf pun akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun cara mereka untuk membela diri, mereka sudah salah karena piala itu terbukti ada di dalam karung Binyamin adik mereka. Jadi yang dapat dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah kembali kepada Yusuf untuk meminta belas kasihan agar Binyamin adik mereka dapat pulang dengan selamat kepada Yakub yang mengharapkan Binyamin dapat pulang dengan selamat kepadanya. Boleh baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-34 supaya pemahaman kita semakin jelas. Nah, pengajaran dari teks ini yang dapat kita pelajari dari sepanjang penjelasan saya secara singkat sebentar tadi adalah, pertama, tujuan Yusuf memberikan perintah kepada pengurus rumahnya untuk memasukkan uang itu secara rahasia di dalam karung saudara-saudaranya adalah untuk menguji mereka tentang apakah mereka jujur atau tidak, apakah mereka rendah hati atau tidak. Yang kedua, Yusuf memberikan perintah kepada pengurusnya untuk memasukkan piala itu di dalam karung Binyamin adalah untuk menguji apakah mereka mengasihi Binyamin adik mereka atau tidak, atau apakah mereka membela Binyamin atau tidak. Yang ketiga, Yusuf semata-mata mau menguji saudara-saudaranya tentang apakah mereka benar-benar mengasihi dan mengingat pesan Yakub atau tidak tentang keselamatan Binyamin. Dan sudah terbukti bahwa saudara-saudara Yusuf benar-benar jujur, rendah hati, dan mengasihi Binyamin dan bapak mereka, yaitu Yakub. Jadi saudara-saudari, nanti di minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya setelah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini akan bersambung kepada pembelajaran minggu yang seterusnya. Nah, sebagai kesimpulan,
Apapun ujian di dalam hidup kita, marilah kita belajar berpikir secara positif dan bukan dengan negatif. Sebab pikiran negatif bukan mengarah kepada kebaikan, tetapi mengarah kepada keburukan. Ujian bukan hukuman, tetapi pengajaran, supaya kita diubah dan dibentuk menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan mengasihi. Sebab itu marilah kita menghadapi setiap ujian dengan cara berpikir positif. Tetapi janganlah coba-coba menguji orang seperti Yusuf, karena Yusuf tidak sama dengan kita. Sebab Yusuf diberikan karunia dan kebijaksanaan oleh Tuhan, karena pada waktu itu Yusuf sangat diperlukan untuk bangsa Israel. Tuhan memberkati kita semua. Amin.